Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adenium Gasani. Salam kopi hitam tanpa gula. Channel yang selalu membahas tips dan trik beradenium, cara menanam, cara merawat, teknik pengendalian hama dan penyakit, teknik perbanyak cabang, teknik dan lain sebagainya, semua lengkap tentang adenium, khususnya untuk adenium arabicum hybrid. Itu sebelum saya menjelaskan konten pada kali ini, saya mengingatkan jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, perbanyak minum vitamin, berjemur, hindari kerumunan karena situasi dan kondisi sedang mencekam karena PPKM darurat. Tambah imun dengan cara kopi hitam tanpa gula, kemudian berjemur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas detail tentang bagaimana cara pemaksimalan cabang seperti ini. Pemaksimalan cabang tuh seperti ini tuh. Pemaksimalan cabang, anak cabang, cucu cabang dan lain-lain seperti ini, agar tanaman adenium itu bisa banyak cabangnya. Artinya tanaman adenium itu tidak ngelanjir, gendut, banyak cabangnya. Bagaimana caranya kita menahan pertumbuhan cabang agar tidak terlalu panjang? Oke, karena banyaknya permintaan, banyaknya request mengenai kenapa sih cabangnya kok bisa banyak seperti itu, punya saya cabangnya sedikit kok panjang-panjang. Dan pertanyaan itu tidak bisa saya jawab di kolom komentar, harus saya jelaskan detail. Pertama, untuk masalah percabangan yang banyak, untuk masalah adenium yang gendut, menurut saya pertama dari faktor yang paling menentukan itu faktor genetik dari biji, dari keturunan, dari varietas. Jika genetik keturunan varietas itu berasal dari indukan yang mempunyai karakter cabang yang banyak, karakter adenium yang gendut, maka tidak jauh berbeda anakan, pasti hampir mirip dengan indukan pertama, kecuali kalau ada mutasi genetik. Kedua, cara perawatan kita set, kita setel dengan cara perbanyak asupan kalium. 2. 3, kurangi asupan nitrogen ketika tanaman itu berumur sekitar 3 bulan ke atas. Karena pada saat umur 3 bulan ke atas itu tanaman sudah mulai menumbuhkan calon cabang. Nah, biasanya 2 bulan sudah muncul calon kecil-kecil cabang untuk varietas adenium hybrid, arabicum hybrid. Keempat, teknik cara pruning. Jadi semua jenis tanaman saya bilang, ketika itu dilakukan pemangkasan, maka secara alamiah tanaman itu merasa terancam. Ketika dia ingin melangsungkan keturunannya, dia itu menumbuhkan satu atau banyak calon tunas baru. Tunas ini disebut cabang karena secara insting dia ingin melanjutkan keturunan. Kemudian biasa ditemui kalau tanaman semangka melon, ini pengalaman saya, kalau ketika sudah berumur 25 hari itu sudah saatnya dia berbunga.
Nah, ketika belum tumbuh bunga, belum muncul bunga, ketika umur sudah 25 hari, maka dilakukan hard pruning. Dengan cara seperti itu maka banyak tumbuh tunas-tunas baru, cabang-cabang baru di sekitar, dan kemudian tumbuh bunga. Secara teoritis itu disebut keadaan di mana tanaman itu merasa terancam, keadaan tanaman itu harus menumbuhkan mata tunas baru, cabang baru untuk melanjutkan keturunan, kemudian memunculkan bunga. Nah, bunga di sini kan nanti berbuah, kemudian buah jadi biji, bisa ditanam kembali. Nah, seperti itu. Itu untuk secara garis besar untuk saya bahas kali ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kan sudah cabangnya sudah rimbun. Nah, cabangnya sudah rimbun, sudah saya program akarnya akar gurita seperti ini. Untuk teknik dan cara program akar sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya jelaskan tentang tata cara. Ini saya bertujuan untuk memunculkan anak cabang. Jadi di sini nanti kan biar supaya muncul cabang-cabang baru, biar tambah rimbun. Nah, caranya seperti apa? Sebelum kita ke caranya, kita lanjut kopi dulu. Pahit tapi nikmat. Oke, saya akan melakukan pemangkasan daun. Pertama, gunakan gunting yang steril. Paling tidak gunting habis dicuci dengan sabun dan air mengalir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tidak ada kotoran yang menyebabkan pembusukan. Nah, tekniknya seperti ini. Kita potong daunnya, tidak usah panjang-panjang, separuh saja. Kita potong separuh. Nah, seperti ini. Kita potong separuh tuh seperti ini. Kita potong separuh semuanya. Nah, ini nanti tanaman akan merasa terancam. Dimana kalau ketika tanaman terancam yang sudah saya jelaskan tadi, maka tanaman akan menumbuhkan mata tunas baru, calon tunas baru, dan bisa berbunga nanti. Betul. Ini saya lakukan untuk tanaman-tanaman tertentu. Kalau tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan, paling saya pruning sedikit-sedikit. Dilakukan pruning seperti ini tujuannya juga nanti bakal mata tunas baru, cabang baru, agar terkena paparan sinar matahari, mengurangi kelembapan, kena sirkulasi udara. Oke, sudah seperti ini. Sudah saya lakukan sebagian. Oke, seperti ini sudah muncul apa tuh mata tunas baru tuh. Nah, itu nanti kalau dia terkena sinar matahari itu cepat pertumbuhannya. Nah, seperti itu tujuannya di pruning itu, seperti itu biar tuh itu lagi. Nah, kelihatan enggak tuh mata tunas baru seperti itu. Terus ini yang ada di bawah tuh ada mata tunas baru. Nah, biar terkena paparan sinar matahari seperti itu. Jadi seperti inilah caranya untuk membuat pemaksimalan pertumbuhan cabang-cabang baru pada tanaman adenium.
Jadi nanti setelah dilakukan pruning seperti ini, nanti bakal calon mata tunas itu akan terlihat, banyak terlihat seperti ini. Ada mata tunas baru sini. Ini nanti pepak memanjang karena asupan nutrisi sudah tidak ke daun. Setelah dilakukan pruning seperti ini, saya sarankan untuk penyiramannya jangan di los. Karena apa? Karena penguapan itu tidak terjadi maksimal fotosintesis karena habis kita pruning separuh bagian daunnya. Nah, seperti itu. Ini untuk pemaksimalan pertumbuhan cabang. Bila ada masukan, saran, dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.